Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marisa Siburian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional menurut pengetahuan saya. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Sebenarnya apa sih pengertian pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi suatu negara selama kurun waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Nah, dikatakan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat. Artinya, apabila pendapatan dalam suatu negara itu tinggi, pendapatan masyarakatnya tinggi, maka pendapatan nasionalnya juga ikut tinggi. Kedua hal ini saling berkaitan ya teman-teman. Yang kedua, manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Apabila pendapatan nasional dalam suatu negara itu tinggi, maka tingkat kemakmuran masyarakatnya juga ikut tinggi. Lalu yang kedua ada mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, lalu yang terakhir ada sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Lalu ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Suatu masyarakat apabila memiliki pendidikan yang tinggi, pengalaman kerja yang bagus, dan kompetensi yang unggul, cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan pekerjaan yang layak untuk sesuai dengan kualitas dirinya, yang mana pekerjaan itu dapat menghasilkan pendapatan yang dikatakan tinggi. Nah, contohnya itu negara-negara maju yang memiliki pendidikan dan kualitas tenaga kerjanya yang tinggi seperti Amerika, Inggris, atau Spanyol, atau negara maju lainnya. Lalu yang kedua ada keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Artinya di sini semakin banyak sumber daya alam yang tersedia di suatu negara tersebut akan membuat negara tersebut menghasilkan banyak produksi, yang mana hasil produksinya ini akan diekspor ke berbagai negara yang membutuhkan, yang mana ini akan menambah pendapatan nasional. Lalu yang ketiga, ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Modal ini salah satu faktor penting dalam peningkatan pendapatan nasional ya teman-teman, di mana ketersediaan modal ini akan menopang pengolahan sumber daya alam serta pengolahan sumber daya manusia, yang mana sumber daya manusia ini melalui modal akan diberikan upah yang sesuai dengan kemampuan dan keunggulan dirinya. Lalu pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Pendekatan yang menghitung seluruh nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Penggunaan metode ini punya tujuan penting, yakni untuk mengetahui besarnya sumbangan semua sektor ekonomi dalam perkembangan pendapatan nasional, dan sebagai salah satu cara untuk menghindari double count atau perhitungan dua kali dengan cara hanya menghitung nilai produksi neto pada berbagai tahap proses produksi. Ini dapat dirumuskan dengan Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN dikali Qn. Y sebagai pendapatan nasional, P1 sebagai harga barang ke-1, Q1 jenis barang ke-1. PN sebagai harga barang ke N, dan Qn jenis barang ke N. Lalu yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan yang menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Faktor-faktor produksi yang termasuk dalam proses perhitungan adalah gaji dan upah para pekerja, pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, bunga neto, dan keuntungan perusahaan. Ini dirumuskan dengan Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, yang mana Y tersebut adalah pendapatan nasional,
R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lain-lain. W pendapatan bersih dari sewa. I sama dengan pendapatan dari bunga. Dan P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Lalu yang terakhir ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan yang menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga seperti konsumsi masyarakat, investasi, pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor-impor atau sektor rumah tangga luar negeri. Pengeluaran di dalam masyarakat pun dapat dibedakan jadi beberapa jenis seperti pengeluaran konsumsi oleh perorangan atau perusahaan, pengeluaran konsumsi pemerintah pusat atau daerah, investasi domestik bruto, dan pembelian barang atau jasa ekspor oleh masyarakat luar negeri. Ini dirumuskan dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Lalu konsep-konsep pendapatan nasional. 1. Gross Domestic Bruto atau GDP atau Produk Domestik Bruto atau PDB. Jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun. Jadi perhitungannya di sini adalah produk yang dihasilkan atau barang dan jasa selama kurun waktu 1 tahun ya teman-teman. Termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam suatu negara. Misalnya ada suatu perusahaan Jepang di Indonesia. Lalu perusahaan Jepang ini hasil produksinya juga harus dihitung ke dalam GDP. GDP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Lalu yang kedua ada Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto atau PNB. Merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun. Termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seseorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura, hasilnya berupa barang dan jasa termasuk dalam GNP. GNP menekankan pada aspek warganegaraan atau nationality. GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negara ditambah pendapatan WNI di luar negeri. GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNA di dalam negeri. Lalu GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan neto atas faktor luar negeri. Lalu ada 3, Net National Product atau NNP atau Produk Nasional Neto atau PNN. Merupakan hasil dari nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Jadi di sini perhitungannya hanya melihat dari keuntungan ya teman-teman. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Dirumuskan dengan NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Lalu ada Net National Income atau NNI atau pendapatan nasional neto. NNI ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung ini harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya. Tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Lalu yang kedua ada subsidi, harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya untuk subsidi harga pupuk, BBM, atau beras. Lalu 5 ada personal income atau PI atau pendapatan perseorangan. PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Jadi di sini fokusnya hanya satu individu ya teman-teman. Tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. PI sama dengan NNI dikurang transfer payment, dikurang laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, dan pajak perseroan.
6. Disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi, tapi harus dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan orang lain. Contohnya pajak pendapatan. Jadi disposable income ini adalah pendapatan kita yang siap kita belanjakan, teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke contoh soal. Perhatikan data berikut dalam triliun rupiah. GDP sama dengan 1.600, penyusutan 120, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 90, pendapatan WNI di luar negeri 80, pendapatan WNA di Indonesia 140. Hitunglah besarnya net national income. Jadi pertama kita akan mencari GNP-nya dulu. Rumus mencari GNP sama dengan GDP dikurang faktor neto dari luar negeri, yang mana GDP-nya itu 1.600 dikurang 140 dikali 80. 140-nya ini pendapatan WNA di Indonesia, lalu 80-nya pendapatan WNI di luar negeri. Menghasilkan 1.540 triliun. Lalu selanjutnya kita mencari NNP. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Hasil GNP tadi 1.540 dikurang 1.200, yaitu pajak langsung. Maksud saya penyusutan. Sama dengan 1.420. Terakhir, kita akan mencari net national income, yang mana NNP dikurang pajak tidak langsung, 1.420 dikurang 90 sama dengan 1.330. 1.420-nya ini hasil dari NNP tadi, sementara 90-nya ini yaitu pajak tidak langsung. Lalu soal yang terakhir, bila diketahui data sebagai berikut. Sewa tanah 1 juta, upah tenaga kerja 500.000, bunga modal 200.000, laba pengusaha 10.000, pengeluaran konsumsi 1 juta, pengeluaran investasi 750.000, ekspor 1 juta, impor 250.000, pengeluaran pemerintah 500.000. Maka besarnya pendapatan nasional dihitung dari pendekatan pendapatan adalah dengan menggunakan rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan diperoleh hasil sebagai berikut. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah PY. R itu sewa tanah, W upah tenaga kerja, I bunga modal, PY adalah laba pengusaha. Lalu 1 juta ditambah 500.000 ditambah 200.000 ditambah 10.000 menghasilkan 1.710.000. Jadi besarnya pendapatan nasional dihitung dari pendekatan pendapatan adalah 1.710.000. Demikianlah materi pendapatan nasional yang saya sampaikan. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton presentasi saya ini.